Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam berbahagia untuk rekan-rekan sekalian. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Dan kita kembali berjumpa di pengantar pengelolaan keuangan negara 2 di pertemuan ke-11 kali ini. Kita akan membahas tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Atau bisa kita singkat dengan PPTKN ya. Biasanya istilah ini juga lazim disingkat dengan PPTJKN. Jadi nanti kalau misalnya mendengarkan singkatan PPTKN atau PPTJKN diartikan sama, yaitu pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Teman-teman diharapkan bisa memahami pokok-pokok pengelolaan, pemeriksaan, dan tanggung jawab keuangan negara ini, khususnya bagaimana peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor negara dalam memeriksa keuangan negara yang pada pertemuan 1 dan 10 di PPKN 2 ini dan juga di PPKN 1 telah kita pelajari secara rinci, secara detail beberapa bab yang terkait dengan keuangan negara. Dan ada 7 materi kita hari ini ditambah dengan nanti 1 penugasan individu. Yang pertama kita akan mempelajari dasar hukum PPTKN, kemudian beberapa pengertian yang terkait dengan PPTKN. Yang ketiga adalah lingkup pemeriksaan. Yang keempat adalah jenis pemeriksaan. Selanjutnya adalah laporan keuangan pemerintah, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut. Dan terakhir, ada current issue mengenai bagaimana peran BPK dalam penanganan COVID-19. Beberapa dasar hukum yang terkait dengan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara ini sebenarnya sudah familiar, saya yakin di teman-teman semuanya, karena sangat terkait dengan paket perundang-undangan di bidang keuangan negara ya. Jadi kenapa ini dulu paket ini lahir? Karena kita sedang melaksanakan Government Financial Management Reform atau reformasi manajemen keuangan negara. Reformasi keuangan pemerintah ini ditandai dengan yang pertama adalah adanya amandemen pasal 4. Pasal amandemen 4, pasal 23E, F dan G pada Undang-Undang Dasar 1945 ini fokus kepada peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang yang sekarang akan kita bahas, 15 Tahun 2004 tentang PPTKN, dan juga sebagai pelengkap yang khusus berbicara tentang BPK, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya, untuk memperkuat baik secara standar maupun secara landasan, terutama landasan teknis bagi pemeriksa BPK untuk melaksanakan pemeriksaan, ada Peraturan Kepala BPK Nomor 1 Tahun 2017 mengenai standar pemeriksaan keuangan negara, atau disingkat dengan SPKN. Peraturan ini menggantikan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentangnya sama, tentang SPKN, sehingga dengan adanya SPKN 2017 ini, SPKN tahun 2007 dihapus. Beberapa definisi yang terkait dengan PPTKN yaitu pemeriksaan, kemudian pengelolaan keuangan negara, tanggung jawab keuangan negara, dan juga pemeriksa. Nantinya, rekan-rekan akan banyak bersinggungan dengan istilah pemeriksaan dan pemeriksa. Memang di undang-undang kita sudah membuat terminologi dan istilah, kalau di luar mungkin di audit sektor komersial atau di kantor akuntan publik itu lazim disebut dengan auditor dan auditi atau audit untuk kegiatannya, tetapi berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara disebutkan aktivitas yang terkait dengan PPTKN adalah pemeriksaan, kemudian pemeriksa. Walaupun secara makna tentu saja sama ya, pemeriksaan sama dengan audit, pemeriksa sama dengan auditor. Definisi pertama ini adalah tentang pemeriksaan ya. Pemeriksaan ini cukup panjang, dimulai dari proses identifikasi masalah. Jadi biasanya pemeriksa akan melihat apa objek yang diperiksa atau apa objek yang diaudit. Apakah laporan keuangan atau hal-hal yang lain. Kemudian dari situ dilaksanakan analisis dan evaluasi, akan melihat pemeriksa ini laporan keuangan misalnya, apa unsur-unsur yang ada di dalamnya, kemudian kelengkapannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya apakah bukti-bukti pendukung yang ada di laporan keuangan itu sudah lengkap, dan seterusnya akan dianalisis dan evaluasi.
Dan kemudian siapa yang melakukan, siapa yang melaksanakan audit ini, mereka adalah orang-orang atau pihak yang independen. Artinya bebas dari kepentingan dan konflik apapun. Selanjutnya objektif ya. Objektif ini tidak bias, bisa menilai dengan adil, dengan seimbang, dan juga profesional. Nah, profesional ini biasanya ditandai dengan adanya syarat-syarat baik secara akademis, secara pendidikan, secara jabatan, dan syarat-syarat lain yang menyertai profesionalisme pemeriksa. Selanjutnya tadi kita sudah melihat ada SPKN. SPKN ini adalah standar yang digunakan sebagai basis atau sebagai acuan bagi para pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Yang pertama adalah kebenaran, yang kedua adalah kecermatan, yang ketiga adalah kredibilitas, dan yang keempat adalah keandalan informasi. Jadi 4 hal ini menjadi hal-hal atau unsur-unsur yang akan dievaluasi dan dianalisis oleh para pemeriksa tadi. Dalam kategori apa atau dalam objek apa, tentunya karena ini keuangan negara, objek pemeriksaannya adalah hal-hal terkait pemeriksaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ini adalah definisi pertama mengenai pemeriksaan. Yang kedua, kita masuk ke dalam definisi pengelolaan keuangan negara. Di pengelolaan keuangan negara sudah pernah kita bicarakan di pertemuan terdahulu ya. Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara yang sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya. Nah, tahapannya inilah yang mencerminkan tahapan pengelolaan keuangan negara. Dimulai dari perencanaan, berakhir di pertanggungjawaban. Setelah perencanaan ini tentu ada pelaksanaan, ada pengawasan, dan nanti ada tahap akhir yang biasanya ditandai dengan penyusunan laporan, yaitu kegiatan pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah definisi atau pengertian dari tanggung jawab keuangan negara. Ini mencerminkan seluruh kewajiban pemerintah untuk melaksanakan PKN tadi, pengelolaan keuangan negara yang sudah kita diskusikan di sini, secara tertib, taat, pada peraturan perundang-undangan, kemudian efisien, ekonomis, efektif, transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Jadi memang sangat berat tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara tadi ya. Secara tahapan cukup panjang dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang saya harap teman-teman masih ingat ya, tahapannya membutuhkan waktu minimal 1,5 tahun, dan kemudian ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi di sini dari mulai efektif, taat pada peraturan, tertib, sampai dengan adanya rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. Dan tentu ini hal-hal yang perlu menjadi landasan bagi para aparatur negara, aparatur pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab keuangan negara. Nah, yang terakhir kita masuk kepada definisi pemeriksa atau auditor. Jadi, siapa saja pemeriksa? Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan untuk dan atas nama BPK. Jadi nanti akan kita lihat kenapa ada frase untuk atau frase atas nama BPK. Ini rekan-rekan 4 definisi yang terkait dengan materi kita pada hari ini. Apa tujuan dari pemeriksaan atau maksud dari pemeriksaan? Yang pertama adalah meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dan mewujudkan aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab. Sebagaimana beratnya tugas dari manajemen atau tugas dari pemerintah, tugas dari pemeriksa sebenarnya juga tidak kalah beratnya. Karena ada sebuah harapan hasil pemeriksaan itu akan meningkatkan kinerja. Jadi ketika nanti ada pemeriksaan, kemudian ada hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, kemudian ada rekomendasi yang diberikan pada pemerintah, rekomendasi ini harapannya akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, sehingga muncul atau terwujud aparatur yang profesional, bersih, dan bertanggung jawab. Nah, ciri profesional, bersih, dan bertanggung jawab ini apa? Antara lain adalah tidak adanya penyalahgunaan wewenang dan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Integritasnya bagus, kemudian taat pada peraturan, tidak ada kolusi, korupsi, dan juga nepotisme. Yang ketiga, masih berkaitan dengan yang satu dan kedua, adanya pemeriksaan juga diharapkan tegaknya peraturannya dalam hal apapun. Dalam hal keuangan, dalam hal sumber daya manusia, dalam hal pengadaan barang dan jasa, dan
aktivitas apapun yang melibatkan keuangan negara, sehingga akan tercapai tujuan terakhir, yaitu amannya keuangan negara kita. Jadi dengan adanya pemeriksaan, akuntabilitas diharapkan terjaga, dan para pelaku atau para aparatur yang tadi melaksanakan manajemen keuangan negara tidak hanya terjaga dari internal kontrol seperti kemarin yang kita pelajari dari materi SPI, tapi juga dari ada eksternal, ada pihak-pihak eksternal yang melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan. Lingkup pemeriksaan negara ini sangat luas ya. Banyak hal yang menjadi objek pemeriksaan BPK dan banyak unsur-unsur atau hal yang khas sekali, yang unik, bisa jadi tidak ada di pemeriksaan sektor publik atau audit di sektor publik, dan bahkan bisa jadi tidak terjadi juga di negara lain. Yang pertama, kita sudah melihat tadi di slide sebelumnya masalah pemeriksaan keuangan negara ini, ada pengelolaan keuangan negara dan juga atas tanggung jawab keuangan negara. Kita sudah pelajari apa definisinya. Yang kedua, keuangan negara ini diperiksa oleh BPK, dan yang ketiga, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK ini meliputi seluruh unsur keuangan negara. Unsur keuangan negara juga sudah kita pelajari ya, dari mulai pendapatan negara, belanja negara, dan seterusnya sampai kekayaan negara yang dipisahkan sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang 17 tahun 2003. Ini kalau tidak salah sudah kita bahas pada saat PPKN 1. Nah, yang keempat, ini contoh keunikan yang ada di Indonesia. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Jadi ada hal-hal yang menjadi dorongan atau menjadi sebab kenapa akuntan publik ini bisa memeriksa keuangan negara, tentu ada prasyarat-prasyaratnya. Jadi misalnya akuntan publik yang sudah memenuhi syarat antara lain sudah menjalani diklat pemeriksaan di Pusat Pendidikan Latihan BPK atau sekarang menjadi Badan Diklat BPK, kemudian mendapatkan sertifikat untuk pemeriksa keuangan negara, kemudian lolos untuk melaksanakan seleksi, maka dengan kriteria-kriteria tertentu, baik dari kriteria akuntan publik maupun kriteria dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, mereka bisa diperiksa oleh akuntan publik. Tetapi akuntan publik ini bertindak untuk dan atas nama BPK. Selanjutnya, ada 3 jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ini singkatannya adalah PDTT ya. Jadi ada 3 macam pemeriksaan, yaitu keuangan, kinerja, dan PDTT atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, tadi sudah ada SPKN sebagai standar pemeriksaan. Nah, fungsi SPKN ini adalah patokan untuk melaksanakan PPTKN tadi, dan isi dari SPKN ini meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan. Dan tentunya ada kewajiban bagi BPK secara kelembagaan maupun pemeriksa secara individu untuk mempedomani SPKN tadi. Penyusunan SPKN ini dilaksanakan oleh BPK, jadi yang menyusun adalah BPK setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Jadi nanti ada semacam diskusi atau konsultasi antara BPK dengan pemerintah dalam penyusunan SPKN. Ini adalah 2 unsur dari pemeriksaan keuangan negara, yaitu ada pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Dan lagi-lagi ditegaskan di sini di pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 15 tahun 2004 bahwa pemeriksaan PTKN ini meliputi seluruh unsur keuangan negara yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003. Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK di Indonesia. Sekali lagi, pemeriksaan ini dilaksanakan oleh BPK di Indonesia. Kalau ada pemeriksaan di luar BPK, misalnya dilaksanakan oleh kantor akuntan publik atau KAP, bisa jadi namanya sama, atau namanya mirip, tetapi tujuannya juga berbeda, atau tujuannya juga sama. Jadi
secara penamaan ini bisa jadi berbeda antara di sektor publik dengan sektor komersial. Nanti akan saya berikan contoh. Kalau di audit sektor publik atau pemeriksaan sektor publik yang dilaksanakan BPK, ada pemeriksaan keuangan, yang ini tentu objeknya adalah laporan keuangan, dan pada umumnya ini sama di audit sektor private atau di KAP juga disebutnya biasanya pemeriksaan keuangan. Yang kedua adalah pemeriksaan kinerja. Nah, pemeriksaan kinerja ini biasanya kalau di sektor privat disebut dengan pemeriksaan operasional atau audit manajemen. Jadi berbagai macam istilah. Kemudian apa yang dimaksud dengan pemeriksaan kinerja? Ini adalah pemeriksaan yang bertujuan memeriksa aspek 3E. Apa 3E ini? Yang pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek efisiensi, dan yang ketiga adalah aspek efektivitas. Yang ketiga adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Jika di sektor privat, biasanya ini disebut dengan pemeriksaan kepatuhan atau compliance audit. Jadi yang tidak masuk ke dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, ini biasanya dikelompokkan sebagai pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kita akan melihat bahwa objek pemeriksaan BPK, khususnya pada pemeriksaan keuangan tadi ya, yang nomor 1 ini, adalah laporan keuangan, baik yang disusun oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Dan di sini kita melihat rincian dari masing-masing definisi atau jenis dari laporan keuangan pemerintah. Yang pertama, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode. Bisa juga kita sebut suatu periode akuntansi ya, yang dimulai kalau di Indonesia dari 1 Januari dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi di sini yang kedua juga disebutkan bahwa laporan keuangan ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban. Masih berkaitan dengan tadi ya, manajemen keuangan negara tadi, dimulai dari perencanaan dan berakhir di pertanggungjawaban, dan output dari pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang menjadi refleksi pelaksanaan APBN dan atau APBD. Nanti di APBN kita akan mengenal laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP. Kemudian untuk kementerian dan lembaga kita akan mengenal laporan keuangan kementerian lembaga atau LKKL. Dan untuk Pemda ada laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Kemudian di sini ditegaskan bahwa PPKN atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah ini identik atau sama saja dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan atau APBD. Kemudian siapa saja yang wajib menyusun laporan keuangan? Mereka adalah seluruh entitas, seluruh lembaga, seluruh satker, seluruh instansi yang mengelola anggaran baik di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi saya tadi sudah menyampaikan sebelumnya bahwa laporan keuangan ini cakupannya sangat luas ya. Kita memiliki katakan lebih dari 80 kementerian lembaga dan lebih dari 500 pemerintah daerah se-Indonesia, tingkat 1 maupun tingkat 2. Dan seluruhnya wajib menyusun laporan keuangan. Kemudian yang kedua terkait dengan standar ya. Kalau laporan keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, menggunakan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Jadi SAP ini adalah pedoman yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Auditornya atau pemeriksanya memeriksa menggunakan SPKN sebagai standar audit. Jadi kalau kita sebagai auditor atau sebagai pemeriksa harus paham dua standar. Yang pertama adalah paham SAP sebagai standar bagaimana audit menyusun laporan keuangannya di sektor publik, dan kalau sebagai auditor kita harus memahami standar pemeriksaan keuangan negara sebagai standar bagi pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Ada 5 komponen laporan keuangan berbasis akrual. Yang ini adalah komponen-komponen wajib yang wajib disusun oleh kementerian, lembaga, atau satuan kerja. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, kemudian ada LO, laporan operasional, yang ketiga adalah neraca, yang keempat adalah LPE, dan yang kelima adalah
catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sementara bagi laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan laporan konsolidasi atau gabungan dari seluruh satuan kerja di kementerian lembaga ya, ini ada tambahan 2 laporan, yaitu laporan arus kas dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Jadi saya ulang, kalau di komponen laporan keuangan kementerian lembaga ada 5, kalau di komponen laporan keuangan pemerintah pusat ada 2 tambahan atau 2 hal yang tidak ada di laporan keuangan kementerian lembaga, yaitu LPSAL dan juga laporan arus kas. Lihat ya, tadi ada sebelumnya ada 5, dan ini di sini ada 7. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan? Ini adalah gambaran konsolidasi yang warnanya orange atau kuning. Sini, ini adalah proses konsolidasi penyusunan laporan yang dimulai dari tingkat satuan kerja, dia akan naik kepada kantor wilayah. Biasanya kantor wilayah ini merupakan gabungan satker-satker yang ada di satu provinsi. Selanjutnya dikonsolidasi atau digabungkan pada level eselon 1, dan seluruh laporan eselon 1 yang sudah tersusun akan digabung menjadi LKKL atau laporan kementerian lembaga. Pada saat inilah masing-masing LKKL sudah jadi sebagai sebuah laporan yang utuh, yang isinya 5 jenis tadi. Dan selanjutnya, Kementerian Keuangan akan menggabung seluruh laporan kementerian negara atau lembaga tadi menjadi sebuah laporan LKPP. Ini menjadi dasar nanti penyampaian RUU PPAPBN kepada DPR, dan pada tahap sebelum penyampaian RUU ini disampaikan kepada DPR, harus ada proses audit oleh BPK. Jadi proses audit ini merupakan salah satu prasyarat penyampaian APBN kepada DPR. Keunikan sekaligus tantangan yang ada di Indonesia adalah jadwal yang cukup ketat, baik untuk tahap penyusunan laporan keuangan maupun untuk tahap pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan itu sendiri. Kita lihat di sini, laporan keuangan tingkat kementerian lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan. Kenapa harus disampaikan kepada Menteri Keuangan? Karena Menteri Keuangan akan mengkonsolidasi tadi menjadi LKPP. Sekali lagi, laporan keuangan tingkat kementerian lembaga atau LKKL ini harus disampaikan kepada Menteri Keuangan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya apa? Pada akhir bulan Februari, tanggal 28 atau 29, Kementerian Lembaga sudah harus mengirimkan atau mensubmit laporan keuangannya kepada Kementerian Keuangan dan sekaligus untuk kepada BPK. Kemudian, laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya, LKPP, konsolidasian Kemenkeu tadi hanya punya waktu 1 bulan pada bulan Maret untuk menggabung seluruh laporan keuangan Kementerian Lembaga menjadi sebuah laporan tingkat negara yang kita sebut dengan LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat. Jadi pada akhir Maret laporan LKPP ini harus disampaikan kepada BPK. Selanjutnya, setelah LKPP ini diperoleh oleh BPK, BPK hanya punya waktu 2 bulan untuk melaksanakan pemeriksaan. Karena paling lambat 5 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada akhir Mei, BPK harus menyampaikan laporan auditnya atas LKPP ini. Saya lupa menambahkan, kalau untuk LKKL tadi kan disampaikannya kan paling lambat akhir Februari kepada Kemenkeu sekaligus kepada BPK. BPK akan mengaudit ini, laporan keuangan tingkat KL ini, dan akan disampaikan hasilnya paling lambat bulan April. Jadi hasil pemeriksaannya untuk LKKL bulan April, dan hasil pemeriksaan untuk LKPP paling lambat bulan Mei. Kemudian dari hasil pemeriksaan BPK ini, Presiden akan menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ke DPR paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Artinya pada akhir Juni, Presiden harus sudah menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR.
Ini kita lihat, ini adalah gambaran yang berisi tentang pelaksanaan penyusunan laporan di tingkat kementerian lembaga di bulan Januari sampai dengan Februari tahun berikutnya ya. 20X1 itu berarti 1 tahun setelah pelaksanaan. Dan ini adalah tahapan LK Unaudited yang disusun oleh Menteri Keuangan sebagai bentuk konsolidasian tadi, yang saya sampaikan harus selesai di bulan Maret sini untuk mengkonsolidasi atau menggabung dari seluruh LKKL yang sudah terkumpul kepada Kementerian Keuangan. Nah, pada saat ini juga setelah tahapan ini maka BPK sudah bisa melaksanakan audit terhadap LKKL. Kemudian kita lihat selanjutnya, BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPP itu secara efektif hanya punya waktu 2 bulan, dari bulan April maupun bulan Mei. Walaupun sebenarnya bisa dimulai dari bulan Januari, tetapi kan pada bulan Januari Februari ini laporan keuangan unaudited belum diterima, baru diterima di akhir Maret. Dan terakhir, Presiden setelah mendapatkan LK audited tadi di akhir Juni akan menyampaikan kepada DPR. Kita lihat di sini adalah hasil pemeriksaan, beberapa hal yang bisa teman-teman pelajari dari apa yang dimaksud dengan hasil pemeriksaan atau hasil sebuah audit. Laporan yang disusun BPK disebut dengan LHP. LHP ini merupakan singkatan dari laporan hasil pemeriksaan. Maka begitu pemeriksa sudah selesai melaksanakan pemeriksaan, akan muncul atau akan ada laporan hasil pemeriksaan. Pemeriksa bisa menyusun laporan interim bila diperlukan. Apa yang dimaksud dengan laporan interim? Laporan interim ini sebenarnya laporan yang terkait dengan laporan keuangan dan dilaksanakan auditnya atau pemeriksaannya sebelum laporan itu jadi. Jadi semisal ilustrasinya sekarang tahun 2020, maka pemeriksaan laporan keuangan akan dilaksanakan tahun depan, mungkin bulan Januari atau Februari. Setelah laporan keuangan selesai kan bulan Februari akhir tadi untuk LKKL dan Maret akhir untuk LKPP. Dan untuk mengurangi beban pemeriksaan tahun berikutnya, maka BPK bisa melakukan pemeriksaan di semester 2 tahun ini. Misalnya di bulan Agustus atau nanti di bulan 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember, dengan cakupan pemeriksaan Januari sampai dengan bulan sebelum pemeriksaan. Katakan misalnya yang di interim adalah semester 1, Januari sampai Juni 2020, diperiksa pada bulan Agustus, September, dan seterusnya. Itu yang bisa kita sebut dengan laporan interim. Ini adalah output dari masing-masing laporan ya. Kalau pemeriksaan keuangan, outputnya atau luarannya adalah opini. Pemeriksaan kinerja ini outputnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, outputnya adalah kesimpulan. Selanjutnya, pada laporan keuangan ada istilah opini. Opini ini apa sih? Opini adalah pernyataan dari pemeriksa atau pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Jadi begitu pemeriksa selesai melaksanakan audit laporan keuangan, hasil dari pemeriksaan tadi disebut dengan opini, atau salah satu hasilnya pemeriksa memberikan opini. Ada 4 hal yang bisa dijadikan kriteria atau acuan pemberian opini. Yang pertama adalah kesesuaian dengan SAP. Masih ingat tadi kan ya, LKPP dan LKKL disusun menggunakan dasar atau standar yaitu SAP. Yang kedua adalah kecukupan pengungkapan, seberapa lengkap, seberapa komplit, seberapa bagus pengungkapan yang disampaikan atau informasi yang disajikan oleh entitas. Yang ketiga, seberapa patuh kementerian, lembaga, pemerintah, atau pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, kita baru saja pelajari pertemuan lalu adalah seberapa efektif sistem pengendalian intern. 4 hal ini yang menjadi dasar dari pemberian opini. Dan jenis opini ada 4, yaitu WTP atau wajar tanpa pengecualian, yang kedua ada WDP, yang ketiga ada tidak wajar atau adverse, dan yang keempat adalah menolak memberikan pendapat atau menolak memberikan opini.
Ini biasanya disebut dengan disclaimer. Selanjutnya, pada saat penyajian laporan keuangan ini ada 3 unsur yang biasanya muncul. Yang pertama adalah temuan, yang kedua adalah simpulan, yang ketiga adalah rekomendasi. Temuan, secara umum ada 2, temuan positif dan temuan negatif. Temuan positif ini, kalaupun ada, biasanya di audit kinerja atau di pemeriksaan kinerja. Kalau di pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan PDTT, tidak lazim atau tidak jarang sekali ada temuan positif. Yang kedua adalah temuan negatif. Jadi kalau temuan positif tadi mencerminkan hasil yang melebihi target, kemudian bisa dijadikan benchmark atau contoh, ini kebalikannya. Kalau temuan negatif ini mencerminkan adanya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan. Kemudian tadi 3E-nya tidak terpenuhi ya, jadi tidak ekonomis, tidak efisien atau inefisiensi, dan juga tidak efektif. Dan tentu saja adanya kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan dalam penetapan standar akuntansi, kesalahan dalam penggunaan standar biaya, dan seterusnya. Tadi dalam pemeriksaan kinerja dan PDTT ada simpulan. Simpulan ini adalah penafsiran logis mengenai pokok atau informasi hal pokok yang didasarkan atas hasil pengujian bukti dan bukan sekedar ringkasan temuan. Misalnya, ada sebuah entitas yang akan diperiksa seberapa efektif kinerja dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, maka nanti di akhir pemeriksaan, pemeriksa akan memberikan simpulan. Misalnya, pelaksanaan kegiatan belajar pada entitas atau universitas X itu sangat efektifkah, atau tidak efektif, atau kurang efektif, maka itu adalah bentuk dari simpulan. Tadi, pemeriksaan kinerja tujuannya kan ada 3 ya, yaitu ekonomi, efisiensi, dan atau efektivitas. Ini bisa salah satu dari 3E ini, bisa juga 2 atau mengambil 3-tiganya. Ketika sudah ada simpulan, maka pemeriksa nanti akan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki hal-hal atau permasalahan yang ditemukan. Dan kalau dalam PDTT, simpulannya merupakan pernyataan keyakinan hasil analisa logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat. Saya contohkan misalnya ada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa atau PBJ pada satu satker, kemudian diperiksa oleh BPK, dan nanti simpulannya dalam PDTT ini misalnya apakah PBJ pada satker X sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Dan untuk melaksanakan perbaikan, maka pemeriksa memberikan rekomendasi. Rekomendasi ini merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil auditnya atau hasil pemeriksaannya. Kepada siapa disampaikan? Rekomendasi ini ditujukan kepada orang-orang atau badan atau pihak yang berwenang. Harapannya pasti mereka punya power untuk melaksanakan tindak lanjut. Jadi ketika rekomendasi ini muncul, maka diharapkan ada tindakan atau perbaikan bagi untuk mengatasi masalah-masalah di instansi yang diperiksa tadi. Selanjutnya masalah LHP ya, laporan hasil pemeriksaan tadi yang disampaikan kepada lembaga perwakilan, yaitu kepada DPR kalau di pusat atau DPRD kalau ada di daerah, dinyatakan terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa mengakses dengan syarat-syarat tertentu. Yang kedua, LHP ini tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara. Jadi misalnya ada undang-undang tertentu yang atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengecualikan adanya publikasi rahasia-rahasia negara, maka ini bisa dikecualikan dari LHP tadi. Atau LHP tadi umum tidak diperkenankan untuk mengakses. Jadi gugur yang pasal pertama tadi ya. Kemudian biasanya ketika pemerintah mendapatkan LHP atau entitas mendapatkan temuan, entitas ini diminta untuk menyampaikan tanggapan. Tanggapan ini bisa berupa semacam klarifikasi atau komentar yang nantinya akan dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan. Kenapa perlu ada tanggapan atau komentar? Ini mencerminkan lagi-lagi selain asas akuntabilitas adalah fairness ya. Ada aspek keadilan bagi entitas atau orang-orang yang diperiksa, dia bisa memberikan tanggapan.
atau klarifikasi yang nanti tentu dipilah oleh pemeriksa atau dipilih mana yang relevan akan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan. Nah, selanjutnya di sini disebutkan bahwa LHP atas laporan keuangan disampaikan kepada DPRD paling lambat 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini yang agak unik ya. Kalau pemerintah daerah biasanya 2 bulan ini tidak selalu dikunci atau terjadi di bulan April. Jadi kenapa? Karena menyesuaikan kapan LKPD-nya disampaikan oleh Pemda. Kadangkala LKPD-nya molor disampaikan misalnya akhir Maret, maka hasil auditnya disampaikan akhir Mei. Bagaimana kalau diterima BPK baru hasil laporan keuangan baru diterima BPK di akhir April? Ya tentu tinggal nambah 2 bulan. Akhir Juni, LHP-nya baru wajib disampaikan oleh BPK. Jadi patokannya adalah selambat-lambatnya 2 bulan. Selanjutnya, laporan hasil pemeriksaan kinerja disampaikan juga kepada DPR atau DPD, tapi untuk waktunya tidak diatur secara strict atau kaku. Dan sudah kita singgung tadi di slide sebelumnya bahwa LHP ini dinyatakan terbuka untuk umum. Tadi, setelah adanya rekomendasi, maka menjadi kewajiban dari entitas untuk melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK. Kemudian, pejabat-pejabat ini, siapa yang bertanggung jawab, harus memberikan tindak lanjut paling lambat 60 hari setelah LHP ini diterima. Dan kemudian BPK akan melaksanakan kegiatan yang disebut dengan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Ini biasanya dilaksanakan 1 semester 1 kali. Kemudian pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut dapat dikenai sanksi administratif. Dan sama dengan pelaksanaan audit ya, untuk hasil pemeriksaan, BPK-nya akan mempublikasikan atau menyampaikan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester. Biasanya disebut dengan IHPS ya, ikhtisar hasil pemeriksaan semester. Dan terakhir ini adalah gambaran satu tayangan atau satu gambaran yang menggambarkan proses peran BPK dalam penanganan COVID. Ini adalah satu page, biasanya kita, disebut dengan OPEC ya, one page explain comprehensively. Jadi satu gambaran ini diharapkan bisa menyajikan satu informasi yang sangat lengkap, dan ini nanti menjadi bahan diskusi kita pada tugas individu. Tapi kita melihat di sini dari sebelah kiri ya, setelah pemerintah paling atas ini memberikan respon mengenai publikasi beberapa ketentuan, baik di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, beberapa kebijakan sudah dilahirkan, misalnya kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan, SSK, untuk menghadapi pandemi. Ini ada kebijakan yang identik dengan kebijakan keuangan negara di sini, di sebelah kiri. Bentar, saya sajikan anotasinya. Kemudian di sebelahnya juga muncul stabilitas sistem keuangan sebagai respon pemerintah. Dan dalam aspek manajemen penanggulangan bencana, pemerintah juga sudah membuat gugus tugas ya, walaupun sekarang secara struktur diupdate atau dirubah. Kemudian dari regulatory dan implementation framework ini, baik dari aspek keuangan negara, stabilitas, maupun manajemen penanggulangan bencana, ini sudah dilaksanakan kajian tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Ini lingkupnya dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, CARES Act, transparansi dan akuntabilitas, serta hukum, dan ditemukan ada 9 pokok masalah strategis. Ini membutuhkan risiko dan mitigasi baik dari aspek strategis, operasional, integritas dan fraud, keuangan, kepatuhan serta hukum, sehingga dari hasil ini BPK mengharapkan akan ada pemeriksaan yang disebut dengan pemeriksaan tematik nasional untuk penanggulangan pandemi COVID. Nanti disebut dengan comprehensive audit. Nah, kita lihat di sini ya, sebagai respon terhadap kegiatan tadi, di bulan Maret sampai Juni 2020, ini BPK sudah melaksanakan peran insight, foresight, baik pada pemerintah, lembaga perwakilan maupun publik,
identifikasi risiko, mitigasi risiko, kemudian BPK juga membuat kajian mengenai prosedur pemeriksaan, memonitor kebijakan dan implementasinya, memonitor sumber dan realisasi dananya, sehingga lahirlah kajian-kajian tentang KKSK tadi. Dan di bulan Juli sampai dengan Desember, ini pemerintah sudah melaksanakan peran oversight, insight, dan foresight ya. Sudah dimulai di bulan Juli ini dan akan mudah-mudahan berlanjut peran BPK untuk 3 hal ini, terutama untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pemeriksaan nasional yang dilaksanakan di semester 2 tahun 2020. Nantinya, pemeriksaan ini akan menggambarkan yang disebut dengan BPK Wide dan juga AKN Wide. Nanti akan saya jelaskan secara tertulis. Kemudian di tahun 2021 sampai dengan 2024 diharapkan ada pemeriksaan yang sifatnya tematik dan nasional. Artinya, pemeriksaan yang dilaksanakan BPK ini tidak akan terhenti pada situasi sekarang di tahun 2020, tapi juga akan berlanjut hingga 2024. Apa saja yang diperiksa ya dari mulai penanganan tadi, ada 9 masalah strategis tadi, kemudian nantinya akan lahir kebijakan pemeriksaan, strategi, tujuan, dan jenis pemeriksaan, serta audit universe-nya atau lingkup auditnya. Harapannya apa? Ketika sudah muncul BPK Wide dan AKN Wide, akan dilahirkan pendapat BPK dan juga rekomendasi dari laporan hasil pemeriksaan yang sudah dilahirkan baik dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDDT. Baik, demikian tadi materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih dan selamat pagi.